Shalom teman-teman, El Shaddai Kids. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, sekarang kita mau beribadah nih Kakak Feby. Tapi sebelumnya kita harus ngapain ya Kakak Feby? Berdoa Kakak Desi. Sekali kita mau berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kau berkati ibadah sekolah minggu kami hari ini. Biarlah semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu Kakak Feby. Ya, pasukan Kristus siap. Yes. Oke deh. Nah, kita mau angkat pujian Apa Kabar Teman. Ayo semuanya. Semuanya tepuk tangan ya. Yang tahu gerakannya pakai gerakan ya. Oke Kakak Feby. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman. Itu yang ingin aku dengarkan. Ada siapa? Ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatiku. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ya. Sama-sama katakan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar apa Kakak Feby? Kabar baik teman. Amin. Baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada siapa? Ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatiku. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Yesus. Ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatiku. Dia buat hidup kita lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Bersama siapa? Bersama Yesus. Everything is okay. Amen. Bersama Yesus. Everything is okay. Haleluya. Semuanya masih berdiri ya. Kakak Desi tahu nggak siapa hero-nya Kakak Desi? Tuhan Yesus dong, Nah, Kakak teman-teman di Feby. rumah juga hero-nya pasti Tuhan Yesus kan? Pasti Kita angkat Kakak. pujian Jesus you are my hero. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tiada lain hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Amin. Tiada nama lain yang ku sembah hanya Engkau Yesus. Dan Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidupku. dan biarlah dunia tahu. Dan biarlah dunia tahu Engkau ada di dalamku. Semuanya loncat. Jesus you are my hero. Jesus you are my great God. Jesus you are my chosen one. You are my everything. Jesus you are my hero.
Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Sekali lagi ya teman-teman. Tiada lain hanya Engkaulah Tuhan perlindunganku. Tiada nama lain yang ku sembah, hanya Engkau Yesus. Dan biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidupku. Dan biarlah dunia tahu Engkau ada di dalamku. Jesus, you are my hero. Jesus, you are my great God. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Jesus, you are my hero. Jesus, you are my great one. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Ayo semuanya tepuk tangan. You are my hero. Jesus, you are my great God. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Woo! Jesus, you are my hero. Jesus, you are my great God. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Jesus, you are my chosen one. You are my everything. Jesus, everything. You are my everything. Haleluya. Amen. Semuanya boleh duduk Wow. kembali. Silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan syukur kita karena kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita, teman-teman. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman naikkan syukur-Mu. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Saya bisa beribadah dan memberikan waktu saya yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya, mari naikkan syukur-Mu. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh haleluya, ini rindu kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kebesaran-Mu untuk setiap anak-anak sekolah minggu El Shaddai Tuhan. Haleluya, Engkau besar Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau memberikan hati kami Tuhan. Kau menaikkan pujian dan penyembahan kami Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hatiku rindu melihat hujan Roh-Mu dinyatakan di negeri kami. Amin. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan atas bangsa ini. Haleluya Bapa. Mari sama-sama katakan lagi. Hatiku rindu
lutut bertelut. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan atas bangsa ini. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Mari teman-teman, dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau nyatakan sama Tuhan. Hatiku rindu melihat hujan Roh-Mu dinyatakan di negeri kami. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan atas bangsa ini. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Katakan bagi Tuhan Yesus. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Mari dengan hati yang sungguh kita katakan Tuhan. Amin. Ini doa kami Tuhan. Amin. Bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Bagi Tuhan Yesus Indonesia, bagi Tuhan Yesus anak-anak, bagi Tuhan Yesus kemuliaan kekal selamanya. Katakan kekal selamanya. Kekal selamanya. Amin. Kekal selamanya. Haleluya Tuhan. Shalom teman-teman El Shaddai Kids. Wah, tadi sudah semangat memuji Tuhan, bersorak-sorak memuji Tuhan. Amin. Amin. Dan saat ini waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua sikap doanya, lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati hati kami, Engkau berkati telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih kami melakukannya Bapa di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, teman-teman sekolah minggu lalu kita sudah diajar firman Tuhan ya, mengenai tentang doa. Nah, masih ingat enggak minggu lalu cerita tentang apa? Ya, kakak-kakak ajar tentang doa 5 jari. Masih diingat tidak ya? Nah, Ibu Jari itu doa untuk siapa ya? Ibu Jari berdoa untuk keluarga. Nah, jari telunjuk itu berdoa buat pemerintah kita ya, buat kota kita, bangsa kita Indonesia. Nah, jari tengah itu berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat gereja-gereja, buat departemen sekolah minggu, gereja kita GSC Sadai didoakan supaya diberkati. Nah, jari manis itu berdoa untuk jiwa-jiwa supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, jari kelingking berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita semakin setia di dalam Tuhan, semakin taat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini kita masih belajar tentang doa. Jangan bosan-bosan ya. Kalau mau hari minggu lalu kita sudah belajar tentang doa kok. Hari ini kita belajar lagi. Nah, kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, tidak boleh bosan dalam belajar tentang doa. Nah, adik-adik sekolah minggu punya guru enggak ya? Punya guru yang diteladani dalam hal berdoa. Entah itu orang tua kita teladani, mama aku ternyata rajin berdoa, saya mau teladani deh. Nah, terus atau guru-guru sekolah minggu, kakak Nela, kalau berdoa itu semangat sekali. Atau kakak Ivon, atau kakak Desi. Atau ada teman kita yang kita teladani, ya dia setia berdoa. Ada tidak? Nah, kalau kakak Agus ada. Nah, guru yang kakak teladani itu adalah Tuhan Yesus. Nah, mari kita teman-teman semua, teman-teman sekolah minggu, kita menjadikan Tuhan Yesus itu adalah teladan kita dalam hal berdoa. Nah, hari ini kita hari-hari ini ya, kita melihat bangsa Indonesia, kondisi keadaan kita ya. Nah, kalau kita bisa menghadapi situasi yang ada itu karena kita kuat berdoa. Nah, seperti kita melihat cerita tentang Tuhan Yesus ya, 2000 tahun yang lalu ketika dia hadir dalam bumi ini, di dunia ini ya, menjadi seorang bayi yang disebut Yesus itu ya. Dia ketika di dunia melakukan pelayanan, sebelum dia melakukan pelayanan dia berdoa dulu. Sebelum dia pergi memberitakan tentang kabar baik, tentang kabar kesukaan, bersaksi tentang firman Tuhan, dia berdoa terlebih dahulu ya. Nah, selain itu ketika Tuhan Yesus juga ya, ketika mau diserahkan, ketika mau ditangkap. Nah, sebelum itu dia bersama dengan murid-muridnya pergi di sebuah bukit. Ada yang tahu tidak bukit apa ya yang Tuhan Yesus pergi biasa berdoa? Ya, Bukit Zaitun. Nah, di Bukit Zaitun itu ada namanya Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani itu ternyata dia suka berdoa. Dia bawa itu murid-muridnya. Sebelum pergi melakukan pelayanan, dia sering berdoa, dia selalu berdoa bersama dengan murid-muridnya. Dan pada waktu itu ya, kita mungkin teman-teman sekolah minggu pernah mendengar atau melihat film dari Tuhan Yesus ketika mau ditangkap, ya, dia ketakutan, dia sedih karena dia mau ditangkap. Nah, pada waktu di Taman Getsemani dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena dia merasa sedih sekali, rasanya itu kayak mau mati. Nah, kenapa dia berdoa? Nah, dalam berdoa itu dia minta kekuatan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapaknya yang di surga supaya dia bisa menghadapi, dia bisa kuat, ya, melakukan perintah Tuhan.
yang dia perintah yang supaya Tuhan Yesus bisa melakukan perintahnya, perintah Bapa di sorga, ya. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa di Taman Getsemane itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berdoa. Nah, di situ Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, dia bilang, kenapa kamu tidur? Sebaiknya kamu berdoa, berjaga-jaga 1 jam saja. Masa kamu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Kamu harus berdoa, ya. Kita buka firman Tuhan di Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Ya. Kita akan sama-sama membacanya. Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, di sini ayat firman Tuhan mengatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, firman Tuhan yang sama datang kepada kita juga hari ini. Firman Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, adik-adik sudah berdoa belum? Sepanjang minggu kemarin ya, sudah diingatkan untuk doa 5 jari. Nah, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Adik-adik sudah berdoa? Sudah melakukan itu? Nah, kalau belum, ayo mari bangkit berdoa. Bangkit dalam doa, semangat dalam berdoa. Jangan malas-malasan dalam berdoa ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Nah, dari cerita ini ya, hal pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya ya, yang masih ada dalam dunia ini, yang pertama adalah doa adalah perintah Allah. Ya. Nah, kita ini adalah orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya diperintahkan Tuhan untuk setia di dalam berdoa, ya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia di dunia ini dalam setia dalam berdoa. Dia sangat setia dalam berdoa, dia taat dalam berdoa. Sekalipun dia Tuhan yang menjadi manusia, tetapi dia tetap berdoa karena taat kepada Bapanya di surga. Nah, firman Tuhan mengatakan di Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku." Jikalau kamu mengasihi aku. Nah, jadi kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan apa yang datang kepada kita hari ini adalah berdoa. Nah, mengapa ya? Mengapa Tuhan selalu mau kita berdoa? Karena dengan berdoa, adik-adik, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Ketika kita berdoa, kita memuji Tuhan, itu artinya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau adik-adik berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab, ya. Nah, doa bagaimana yang Tuhan jawab ya? Ada yang tahu tidak doa bagaimana yang seperti apa ya yang Tuhan jawab? Ya, doa yang dinaikkan ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya, seperti firman Tuhan bilang begini, kasihilah musuhmu. Nah, firman Tuhan bilang kita harus mengasihi musuh. Tetapi kalau ada musuhnya kita, justru kita doakan yang jelek-jelek, biar mikau mati nah, biar mikau kena corona. Itu artinya kita tidak mengasihi musuh, justru kita benci. Nah, kalau adik-adik mengasihi musuh berarti adik-adik itu melakukan perintah Tuhan, ya. Itu artinya kita mengasihi Tuhan, ya. Nah, itu artinya juga kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, doa seperti apa lagi ya? Doa yang taat, ya, doa yang dinaikkan tiap-tiap hari ya, tidak bosan berdoa. Atau sudah berdoa hari ini, jangan bisa berdoa lagi deh, sudah mak kemarin berdoa. Jangan berdoa hari ini. Atau masa doa-doa ini terus saya naik, kan mungkin Tuhan Yesus itu bosan, makanya tidak dijawab. Nah, Tuhan tidak bosan,
Tapi Tuhan mau lihat, dia sungguh-sungguh enggak ya berdoa, dia taat tidak ya? Karena firman Tuhan sudah sampaikan untuk setia berdoa, ya. Nah, yang doa supaya bagaimana supaya doa kita dijawab, ya, selain berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus taat perintah Tuhan, kita juga harus hidup menyenangkan Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa. Nah, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, pasti Tuhan jawab doanya adik-adik semua. Amin. Nah, kita buka di 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-22. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22 firman Tuhan, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, firman Tuhan mengatakan, ketika kita apa saja yang kita minta, kita akan memperoleh daripada Tuhan. Jadi apa saja yang adik-adik minta di dalam doa, Tuhan jawab. Karena adik-adik sudah hidup menyenangkan sama Tuhan sepanjang hari, menyenangkan Tuhan dengan rajin berdoa, dengan rajin memuji Tuhan, terus rajin berdoa. Nah, taat juga sama orang tua ya. Orang tua kalau disenangkan pasti orang tua itu senang, terus dia gembira, wih, saya bangga sekali punya anak, dia rajin berdoa, dan rajin memuji Tuhan. Nah, apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia pasti senang sekali dan pasti dia akan memberkati. Dan apa saja yang kita minta, Tuhan jawab. Nah, jadi adik-adik coba yang mungkin sepanjang minggu ini kemarin ya, sepanjang minggu belum berdoa sungguh-sungguh, mungkin berdoa tapi doa makan, doa tidur. Nah, semua orang melakukan itu, doa makan, doa tidur, doa belajar. Tetapi yang kita pelajari di sini adalah berdoa untuk kota dan bangsa kita, berdoa buat gereja, berdoa untuk jiwa-jiwa. Nah, itu yang Tuhan mau ya, supaya banyak orang masuk dalam kerajaan surga. Nah, coba adik-adik sepanjang minggu ini deh, oh iya deh saya mau taat deh. Ayo, sekarang katakan saya mau taat. Saya mau belajar sepanjang minggu ini berdoa. Ya, setia berdoa tiap-tiap hari sampai Tuhan menjawab. Nah, jadi doa itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau adik-adik berdoa, itu artinya adik-adik taat sama Tuhan. Bukan taat kepada kakak, kepada guru-guru yang lain, tetapi taat kepada Tuhan. Karena itu adalah doa adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya doanya kita dijawab, itu artinya kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita harus hidup mengasihi Tuhan, hidup taat perintah Tuhan ya. Amin. Nah, jadi kakak percaya semua mau ya belajar sepanjang minggu ini berdoa. Ya, setia berdoa kepada Tuhan. Nah, semua sikap doanya, lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami saat ini sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan Engkau mengajarkan kami tentang berdoa. Terima kasih Kurana Makaya Sende, Roborana Makaya Sikarana Makaya Sende. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau belajar taat untuk setia berdoa. Terima kasih Kurana Makaya Sende, Roborana Makaya Sende. Tutup bungkus firman-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
sikara namo kaya sende rabora namo kaya sende. Biarlah roh doa yang Engkau anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Roh doa itu mengalir atas kehidupan kami di dalam nama Yesus sikara namo kaya sende. Roh doa itu Tuhan Engkau tanamkan dalam hati, dalam roh dan jiwa kami anak-anak sekolah minggu di dalam nama Yesus. Roh yang suka berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Karena ketika kami berdoa, kami melakukan perintah-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Engkau ajar kami Tuhan untuk taat akan perintah-Mu. Engkau tolong kami untuk mengasihi Engkau. Engkau tolong kami untuk hidup menyenangkan-Mu Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman sekolah minggu, kakak ini punya sesuatu kasih. Nah, ini ada beberapa gambar, ada tiga gambar ya. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, gambar ini pohonnya gersang, tidak ada daun sama sekali ya, tidak ada daunnya. Yang ada hanya pohonnya ya, dan ranting-rantingnya kering. Nah, itu artinya ini ya. Kemudian gambar kedua. Nah, ini sebuah pohon, daunnya hijau, lebat sekali ya. Nah, terus yang gambar yang ketiga ini. Wah, banyak buahnya ternyata ya. Banyak buahnya, banyak sekali buahnya ya. Nah, kalau mau dihitung kayaknya tidak cukup waktu ya adik-adik ya. Nah, kakak mau jelaskan. Nah, kalau kita ini murid-murid Tuhan Yesus, suka berdoa ya. Nah, ini kita akan seperti ini. Daunnya lebat, hijau, subur ya. Tapi kalau tidak suka berdoa, ini dia kekeringan terjadi ya. Mau makan, mau minum tidak ada apa-apa. Tiap hari dalam rumah suka bertengkar karena tidak ada kasih, karena tidak ada Tuhan hadir di situ. Kalau di dalam rumah ada pertengkaran, itu artinya terjadi kekeringan kasih. Nah, itu artinya tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, tapi kalau melakukan perintah Tuhan, wow, dia subur ya. Ada sukacita dalam rumah, ada damai sejahtera. Nah, terus kalau selalu tiap-tiap hari hidup penuh dengan sukacita, penuh damai sejahtera, gambarnya akan seperti ini teman-teman semua. Kita akan menghasilkan buah. Nah, semakin buahnya itu semakin banyak, semakin lebat ya. Ada buah kasih, ada buah ketaatan ya, taat sama perintah Tuhan. Ya, terus tiap hari selalu menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, wow, luar biasa berkatnya Tuhan dalam hidupnya kita. Terus buah-buah apa lagi ya? Kesabaran. Sabar hadapi adiknya, sabar juga hadapi mamanya kalau banyak marah-marah, sabar ya. Terus sabar apalagi ya, dia selain kasih, sukacita, sabar, murah hati. Nah, dia bermurah hati. Nah, buah-buah seperti ini ya, yang Tuhan Yesus mau supaya kita hasilkan dalam hidupnya kita. Nah, adik-adik mengerti ya? Iya dong. Nah, kakak mau deh supaya menghasilkan juga buah deh, supaya Tuhan senang. Nah, kalau mau menghasilkan buah, mulai hari ini setia dan rajin berdoa. Nah, Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Oke teman-teman, semua waktunya kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas yang kita akan buat seperti ini teman-teman. Itu namanya tree craft ya. Nah, jadi kita akan membuat. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan yang pertama gunting, kemudian ada lem double tip. Teman-teman juga bisa menggunakan lem kertas ya. Kemudian stick es ya. Kemudian, nah yang paling penting adalah kertas seperti ini. Nah, yang adik-adik sudah print ya, sudah dapatkan. Nah, caranya adalah kita akan menggunting ya. Adik-adik akan menggunting sesuai dengan mengikuti pola ya. Seperti ini kita gunting satu-satu. Nah, bagi adik-adik yang masih kecil belum bisa menggunting, minta bantuan sama orang tua diguntingkan. Oke, kita akan mulai ya. Gunting dulu gambarnya. Nah, teman-teman semua, setelah kita menggunting tadi ya kertasnya, nah hasilnya akan seperti ini. Cik. Jadi gambarnya sudah seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah yang pertama,
kertas ini kita lipat ke dalam seperti ini ya. Nah, semua gambar kita lipat juga seperti ini. Dan kita susun seperti ini ya. Pastikan sudutnya ya. Sudut ini ketemu semua dengan sudut dari ketiga gambar. Ini juga kita gambar seperti ini, kita susun ya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, setelah rapi, kita ambil lem. Oke, kakak pakai double tip ya. Adik-adik juga bisa pakai lem kertas langsung. Ya, kita taruh seperti ini. Kita gunting lagi. Ya, kita buka gambarnya seperti ini ya. Kita taruh lem seperti ini. Nah, kita buka lemnya. Oke. Nah, yang paling penting kita lakukan adalah gambarnya harus sama rata ya. Dari sudut atas, sudut bawah harus sama rata supaya rapi. Nah, kemudian kita satukan seperti ini ya. Oke, nah ini sudah terlem. Nah, berikutnya lagi kita taruh lem lagi di sini. Oke. Kita lakukan lagi seperti tadi ya. Oke, semangat ya. Nah, oke. Kemudian kita kasih melekat ya, kasih rapatkan tangannya. Nah, berikutnya lagi, satu lagi ya. Nah, ini yang paling penting lagi, yang terakhir. Yang terakhir kita lakukan seperti ini ya. Kita buka dulu ini. Oke, nah sticknya jangan lupa ya. Stick esnya diberi juga lem supaya dia melekat ya. Oke, satu saja yang dipakai ya. Oke, kita buka seperti ini. Nah, kita lemkan ke sini ya. Sini ya. Kasih melekat seperti ini. Nah, sebelum dilem kita buka ya. Kita buka lemnya. Oke. Satu lagi. Nah, ini kita rekatkan seperti ini lagi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, sudah jadi kan teman-teman seperti ini ya, namanya tree craft ya. Jadi selamat bekerja dan semangat mengerjakannya. Ini dia. Oke, ada 3 pohon. Nah, teman-teman pasti mau menghasilkan buah kan seperti pohon ini? Amin? Amin. Nah, ayat hafalan kita minggu ini yaitu Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Teman-teman tahu tidak bunyinya? Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Nah, jadi kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita melakukan perintah Tuhan. Nah, selamat menghafal sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semua sudah bersuka cita, amin. Nah, kakak mau tes dulu deh. Ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, bahkan aktivitas. Nah, berbahagialah kita semua yang taat firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua sikap doanya bangkit berdiri ya, tetap berdiri. Karena kita mau menerima berkat Tuhan. Ayo semua angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Terima kasih Kurana Makaya Sende Raborana Mokaya Sende. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan Engkau terus limpahkan bagi kami, Engkau terus lucurahkan bagi kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, berkat-Mu mengalir saat ini. Biarlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera itu menjadi bagian kami di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Sikarana Mokaya Sende Raborana Mokaya Sende, Kurana Mokaya Sende Raborana Mokaya Sende Rabokaya Sende. Kekuatan Allah itu menjadi bagian kami di dalam nama Yesus. Kekuatan Allah, kekuatan dalam melakukan perintah Tuhan, kekuatan dalam taat itu menjadi bagian kami di dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ini kami boleh kuat bersama karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.